Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah yang besar untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kehidupan kita di akhirat. Seperti sholat, bukan hanya kita mendapatkan pahala surga, tapi kita akan mendapatkan banyak nilai dari Allah. Ada 5 nilai minimum yang kita dapatkan. Pertama, sholat adalah hidroterapi. Yang kedua, sholat adalah relaksasi. Yang ketiga, sholat adalah meditasi. Yang keempat, sholat adalah autosugesti. Dan yang kelima, sholat adalah grup terapi. Apa maksudnya itu semua? Yang pertama, sholat adalah hidroterapi. Hidro itu air, terapi penyembuhan. Orang yang sholat, sebelum sholat dia berwudu. Ketika berwudu, dia basuh mukanya, dia basuh tangannya, dia basuh kakinya. Semua itu akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosanya keluar sampai bersamaan dengan tetesan air yang ada pada jari jemari tangan kita. Wudu bukan hanya membersihkan fisik dari kotoran dan najis, tapi juga wudu membersihkan psikis dari dosa. Subhanallah, semakin banyak wudu, semakin banyak dosa kita yang gugur. Bekas-bekas air wudu kita nanti hari kiamat bercahaya. Kalau di hari kiamat saja bercahaya, pasti di dunia lebih bercahaya. Dan nanti pada hari kiamat kita dipanggil Allah dengan sebutan gurrun muhajjalin, wajah dan telapak tangan seluruh tubuh kita. Bekas-bekas air wudu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Subhanallah. Itulah hidroterapi. Yang kedua, relaksasi. Salat adalah relaksasi. Relaksasi itu adalah proses untuk menyamankan, menyantaikan, menenangkan pikiran, hati dan tubuh kita. Salat adalah relaksasi, di mana kita membuat pikiran kita menjadi tenang, santai, nyaman. Begitu hati kita dan tubuh kita. Karena salat juga melakukan gerakan-gerakan. Menurut Dr. Herbert Benson dari Harvard University mengatakan bahwa relaksasi ini akan menjadi daya tahan tubuh kita yang kuat. Bahkan dia menjadi penyembuh dari segala penyakit yang kita hadapi. Relaksasi. Orang yang relaksasi terhindar stres, terhindar depresi, dan terhindar tekanan-tekanan penyakit-penyakit kejiwaan. Subhanallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya tenang karena mengingat Allah, dan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Salat relaksasi. Yang ketiga, salat adalah meditasi. Meditasi adalah kita mendekatkan diri kepada Allah pada waktu-waktu tertentu, sehingga Allah dekat dengan kita, kita dekat dengan Allah. Dialog kita, ngobrol, ngomong dengan Allah ketika kita salat. Bukankah ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku memuliakan aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ketika kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Allah menjawab, haza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, jalan yang diberikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai. Saudaraku yang berbahagia, jadi sholat itu adalah dialog, sholat itu meditasi kita kepada Allah. Yang keempat, sholat itu adalah autosugesti. Kita memberikan sugesti, memberikan semangat pada diri kita sendiri untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ketika kita akan sholat, kita berniat lillahi ta'ala. Itu sugesti diri untuk kita selalu ikhlas dalam berbuat dan berkarya. Ihdinas siratal mustaqim, ketika kita membaca Al-Fatihah, itu sugesti, autosugesti untuk kita selalu lurus, tidak menyimpang dari aturan, tidak melanggar dari peraturan Allah. Ketika kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sugesti untuk kita menjadi penyelamat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, di kanan, di kiri kita. Bukan sekedar salam saja, tapi kita mensugesti menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Subhanallah, ketika kita bersalawat pada waktu tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu mensugesti diri kita untuk menjadikan Nabi Muhammad uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Begitu juga pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang keempat, sholat adalah autosugesti. Dan yang kelima, sholat adalah grup terapi. Artinya apa? Kita bersama menterapi psikis kita di masjid, di mushola, berjamaah atau di rumah bagi ibu-ibu yang berjamaah. Subhanallah, kata Nabi, ketika kita sholat dan imam membaca waladhdallin amin, aminnya iman, kita bersama juga mengucapkan amin, maka itu bersamaan dengan aminnya para malaikat Allah yang sedang sholat. Subhanallah, kalau malaikat yang mendoakan kita, kita bisa berpikir tentu istijabah dan makbulnya bisa dipastikan, insya Allah. Karena itu saudaraku yang berbahagia, salat bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan kesehatan, ketentraman, keselamatan diri kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita ibadah yang istimewa, yaitu ibadah salat. Salat memiliki hidroterapi, relaksasi, meditasi, autosugesti, dan grup terapi. Semoga salat kita semakin khusyuk karena memahami hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.